Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum li hamli a'ba'i ma'rifatih. Faqulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Kita lanjutkan ini hubungan tajallinya Allah, ya. Apa yang dimaksud dengan tajalli, tampilnya Allah itu yang bagaimana sebenarnya? Kita selama ini mengenal sejumlah istilah takhalli, tahalli, tajalli. Ya. Nah, tajalli ini artinya persepsi kita tentang tajalli itu seperti apa. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid darin amin. Laula dhaharat sifatuhu itmahallat mukawwanatuhu laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa 'alaiha wujudu absarin adharu kulla syai'in li annahu al-batin wa tawa wujuda kulla syai'in li annahu adh-dhahir. Laula dhaharat sifatuhu itmahallat mukawwanatuhu. Laula dhaharat sifatuhu, apabila sifat-sifatnya Allah. Lau dhaharat sifatuhu, ya. Lau dhaharat sifatuhu itmahallat mukawwanatuhu, apabila sifat-sifatnya Allah itu tampil, tajalli tadi, zuhur, muncul, yang muncul itu sifatnya, ya. Tajalli sifat ini itmahallat mukawwanatuhu, maka seluruh semesta ini akan hangus. Salah satu sifat Allah an-nur misalnya, itu pun baru sedikit tampil an-nur itu, gunung-gunung sudah, waktu itu gunung Tursina hangus. Hanya untuk menggambarkan sebenarnya bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika bertanya kepada Allah, arini ya Tuhan, tampakkan dirimu, ya. Allah lalu menjawab, lantaroni, kamu nggak bisa melihat aku. Itu maksudnya apa? Hakikatnya yang bisa melihat aku ya aku sendiri, bukan kamu. Ini yang kelak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dikatakan oleh beliau, ra'aitu rabbi bi rabbi, aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Ini contoh, ya, paling sederhana kita ini berzikir. Beberapa waktu silam kan pernah saya sampaikan ada model tahap orang berzikir, ya. Zikirnya makhluk kepada makhluk. Nah, kita muter tasbih berbunyi, tapi orientasinya adalah kemakhlukan. Untuk kepentingan-kepentingan dunianya, untuk kepentingan, pokoknya serba makhluk. Itu nanti enggak bertemu Khalik. Yang kedua, zikirnya makhluk kepada Khalik. Si makhluk merasa, ya Allah, aku ingin mengingatmu,
karena dia merasa bisa mengingat, merasa bisa berzikir, di dalam mindset dia di sini muncul, wah kelihatannya aku sudah ada di sini nih, aku sudah di makom ini nih, kelihatannya aku sudah berzikir betul ini kepada dia ini, karena ini menurut persepsi dia. Ini pun tidak bisa ketemu Khalik. Nomor 3, zikirnya Khalik kepada makhluk, yaitu ketika seseorang berzikir, dia merasa tidak berzikir. Sesungguhnya aku berzikir ini karena engkau sedang mengingatku. Bunyi, rasa, ini semua adalah pantulan dari engkau yang sedang mengingatku. Nah, ini baru bisa Anda liqa namanya. Ini gerbangnya hadrah, ya, hudur, gerbangnya hadir betul Anda di hadapan Allah. Nah, kira-kira sampean sudah mulai melatih belum itu? Ya, ketika berzikir ojo rumongso, jangan merasa bisa zikir. Sing zikir itu Allah kepada Anda. Nah, Anda akan merasakan, ya Allah, engkau ini mengingat aku. Aku habis, ini semua engkau. Lalu kalau engkau mengingat aku, suasananya kok memble ini di dalam batinku. Waduh, ini kayaknya gak pantas, gak punya adab aku dengan engkau. Soal kualitas, ya, zikir itu tadi sangat ditentukan sejauh mana cermin hati kita ini. Cermin ketika Allah itu mengingat ibarat matahari mantul. Kualitas pantulan itu tergantung kualitas cermin. Nah, tugas kita itu hanya ngelap, membersihkan cermin setiap saat. Ya, kira-kira kalau kita sudah memiliki persepsi seperti itu, tapi kok rasanya aku masih buram ini hatiku, ya memang cerminnya belum dibersihkan ketika berzikir. Maka di dalam berzikir itu senantiasa ada istighfar itu, supaya apa? Supaya ada cleaning di sini, ya. Begitu juga ketika sifatnya Allah itu tampil, maka sebenarnya sang cermin tadi tidak akan pernah mampu mengaku mampu memiliki sinar. Ya, ini cermin dipantuli cahaya, lalu si cermin tiba-tiba mengaku, itu sinarku loh. Kan mustahil itu sebenarnya. Wong itu sinar dari lampu. Begitu juga ketika kita bisa berzikir, beribadah, berbuat baik, semuanya al-ihsan minallah. Seluruh kebajikan itu dari Allah semua. Tidak pernah ada yang dari diri kita. Jadi kalau ada orang mengaku-aku kebajikan itu dariku loh, prestasiku selama ini, itu sama dengan sedang di luar area ilahiyah sebenarnya orang itu, ya, ibaratnya seperti itu. Maka itmahalat mukawwanatuhu, semesta, jagat semesta ini saja hangus. Hangus itu artinya apa? Enggak berdaya, sebenarnya seperti tidak ada sudah. Walau la zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa'a alaiha wujudu absarin, seandainya saja tidak karena tampilnya Allah di balik semesta ini, maka tidak akan pernah terpandang, terlihat oleh mata hati kita. Maksudnya apa?
ini semua kita mengenal mata hati ini kalau memandang itu ya semua dengan kebenarannya. Karena apa? Karena manusia, makhluk mukawwanat itu disebut adamu mahdin, ketiadaan murni, ketiadaan sejati, kosong blong. Dan kosong itu benar-benar tidak sampai pada tidak bisa dipersepsi saking tiadanya. Jangan sampai Anda menyebut tiada itu ono gambari ireng gitu ya misalnya, ya bukan gitu. Itu masih ada namanya. Itu namanya masih ada, belum ada sejati. Adamul mahad, yaitu ketiadaan murni, ketiadaan universal. Yang disebut dalam istilah lain fanaul fana, fananya fana. Kalau fana itu menyadari ketiadaan semuanya. Kalau fanaul fana, dia sendiri, orang itu sendiri merasa sudah tidak bisa memiliki kesadaran itu tadi. Jadi total namanya, ketiadaan total. Jadi di depan kan disebutkan ya ajaban kaifa yadharul wujud fil adam. Sungguh sangat mengherankan bagaimana ada kok ada di dalam tiada. Kan itu mustahil. Ada diletakkan dalam tiada, itu pasti mustahil. Ya. Kalau ada bisa diposisikan dalam tidak ada, berarti tidak ada itu tadi ada namanya. Jadi ini am kaifa yathbutul hadits ma'aman lahu wasful qidam, bagaimana sesuatu yang baru bisa bersejajar ya, berpadu dengan yang memiliki sifat qidam, sifat maha dahulu, itu juga mustahil. Jadi sifat hawadits, sifat baru kok bisa bersanding dengan sifat qidam, kok betul-betul bisa. Itu artinya sifat qidam ya nggak ada, ya pasti hawadits, pasti baru. Nah kalau itu terjadi, sesuatu yang mustahil, wong qidam kok menjadi tidak ada. Ini menggambarkan ya bahwa sebuah kesadaran akan hadirnya sifat-sifat Allah itu yang disebut tajalli, sifat tadi, zuhurus sifat, itu adalah kesadaran kita. Ya. Jadi sifat itu apa ya? Sifat itu adalah manifestasinya asma, nama. Allah memiliki asma, kita juga punya nama. Semua orang, semua benda punya nama. Nama itu adalah awal ilmu pengetahuan, itu namanya nama. Simbol. Nah, maka Allah yang pertama kali diajarkan kepada Nabi Adam tentang ilmu pengetahuan, wa'allama, mengajari ilmu. Wa'allama Adamal asma'a. Nah, yang diajarkan asma-asma dulu. Karena asma itu awalul ilmi. Kita mengenal apapun pertama kali pasti namanya dulu. Di dalam nama itu ada sifat. Di dalam sifat itu ada zat. Nah, begitu. Baru di level sifat saja, seluruh ciptaan Allah itu musnah kalau itu tampil. Jadi musnah itu dalam arti begini. Dalam arti orang yang fana fis sifat ketika melihat botol ini dan isinya ini, ya dia tidak lagi menyebut ini botol dan tidak lagi menyebut ini air. Itu orang sedang fana fis sifat. Dia lihat, silahkan minum mas gitu.
Mana itu? Ini. Loh, Allah dia bilang gitu. Loh ini air. Enggak, Allah ini. Itu orang yang fana. Karena itu jangan memfanakan diri. Ya, ntar malam saya tak mau memfanakan diri saya. Wah, tidak boleh. Ya, fana itu sebuah kesadaran dari Allah sendiri. Ya kita hanya menyiapkan isti'adat dengan pengetahuan kita, renungan kita, bagaimana situasi fana yang diberikan oleh Allah, terserah Allah. Ya. Adharo kulla syai'in li'annahul batin. Allah tampil ya pada segala sesuatu. Karena apa? Segala sesuatu itu kalau tanpa Allah, sesuatu itu pasti tidak pernah ada. Loh kok ada ini? Karena ada Allah di balik itu semua. Jadi tidak memiliki sedikit pun kita punya alasan, alibi untuk tidak mengingat Allah. Daiman abada yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Terus menerus berzikir ketika berdiri aktif, ketika dia istirahat duduk, ketika dia tidur terus. Karena apa? Tidak ada sesuatu. Loh ini aku lagi menghayal, membayangkan, merenung itu. Ya dibalik renungan itu sendiri saja ada Allah. Karena renungan itu sesungguhnya makhluknya Allah juga. Jangan dikira renungan itu ciptaan Anda. Renungan itu makhluk juga. Karena renungan itu amaliyah, amal. Ya. Amal itu makhluknya Allah. Manusia tidak pernah mampu menciptakan amal. Maka kita harus iktimat pada Khaliqul A'mal, sang pencipta amal. Nah, jadi kita ini beribadah, sholat, baca Quran, ya, merenung. Ya Allah, ada Engkau di balik ini semua. Lalu Anda pasti yadhkurunallah baru wa yatafakkarun. Karena apa? Allah lebih dulu ada sebelum kita merenung. Dan Allah lebih dahulu mengenal, mengetahui apa yang bakal kita renungkan sebelum kita merenung. Maka merenunglah sambil berzikir di sini. Kalau tidak apa? Pasti yang terjadi imajinasi rawan untuk berimajinasi kita nanti. Li'annahul batin. Allah itu maha batin. Al-awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Allah maha zahir. Bagaimana ya? Allah kok disebut maha jelas? Mengenal maha jelasnya Allah itu ya karena ada di dalam seluruh hakikat batin kita. Itu bedanya kita dengan Allah. Kalau kita makhluk menyebut air ini tampak, zahir, jelas, maka ya wujudnya air ini yang disebut jelas. Tapi kalau Allah sebaliknya, zahirnya Allah, wujud jelasnya Allah, justru batinnya hamba. Ya, adharu kulla syai'in li'annahu al-batin. Lah batinnya Allah justru adharu kulla syai', ada di balik segala-galanya ini. Itu sifat maha batinnya Allah. Artinya zahirnya makhlukot hamba, ini malah batinnya Allah, bukan zahirnya Allah malahan. Ya, jangan nanti kalau disebut wah itu Allah lagi muncul dalam bentuk gunung. Nah, namanya mengikuti aliran pantaisme. Hulul namanya. Hulul itu menempati. Allah lagi menempati gunung itu.
Ada lagi nanti ujung-ujungnya ada reinkarnasi. Wah itu reinkarnasinya mbahnya dulu itu. Enggak ada itu. Yang ada adalah yaitu tadi bahwa di balik ini semua, artinya sebelum semua ini ada, sudah ada Allah itu. Sudah ada. Watawiyah atau watawa wujuda kullasyai'in, Allah melipat segala yang ada ini li'annahu adz-dzahir. Karena Allah Maha Dzahir. Begitu Anda menyadari Maha Dzahirnya Allah secara nyata betul, segala-galanya hilang tiba-tiba. Pokoknya nggak ada. Jadi ada pertanyaan kalau di dunia jurnalistik, ya, dunia wartawan tuh ada yang sangat populer dengan 5W1H. Ya, apa, kenapa, bagaimana, apa, di mana, kapan, siapa, ditambah bagaimana. Jadi ketika Allah itu ada dalam kesadaran al-dzahir, maha jelas, 5W1H itu tidak ada. Ya, 5W1H itu tidak ada. Kenapa? Karena 5W1H itu karakter makhluk. Karakter makhluk. Jadi nggak ada sudah. Selesai. Li'annahu adz-dzahir, karena Allah maha nyata. Maha nyata. Jadi sifat zahirnya Allah itu tidak menghilangkan sifat batinnya. Sifat batinnya Allah juga tidak menghilangkan sifat zahirnya ketika bertajalli. Karena itu, ini diberi kiat kita itu, kiat. Gimana ya kalau sudah begitu, ibarat ini sebuah gumpalan bahan baku. Ini kan harus dicetak ini bahan baku ini supaya bermanfaat bagi publik, bagi orang banyak. Bahan baku adz-dzahir wal batin ini lalu bagaimana ini aplikasinya sehari-hari untuk kita? Bismillahirrahmanirrahim. Beliau melanjutkan, abahalaka an tanzura ma fil mukawwanat wa ma udhina laka an taqifa ma'a dzawatil mukawwanat. Qul inzuru madza fis samawat wa lam yakul unzurus samawat. Fatahalaka babal ifham wa lam yakul unzurus samawat li'alla yadullaka ala wujudil ajram. Allah memperkenankan dirimu untuk memandang. Nah ini, memandang. Kita ini sebagai bagian dari mukawwanat, makhlukat. Ya, posisi kita di tengah-tengah makhluknya Tuhan, semesta raya ini. Lalu bagaimana ini? Allah memperkenankan dirimu untuk memandang madza fil mukawwanat, apa yang tersembunyi di balik ciptaan. Ya. Pandanglah yang tersembunyi di balik ciptaan. Dan Allah tidak mengizinkan Anda untuk berhenti pada wujud ciptaan. Nah ini penting. Manusia ini terjebak oleh materialisme, aliran materialis yang dulu dikembangkan sejak zaman Yunani kuno oleh para filosof, dan sebelumnya sudah ada juga sejak zaman Firaun, sejak zaman sudah ada, tapi menjadi sistematis ilmiah ketika zaman Yunani kuno muncul aliran materialisme. Aliran materialisme itu satu aliran yang melihat wujud nyata ini sebagai sesuatu yang final, kebenaran final. Ya. Jadi Tuhan tidak ada. Karena Tuhan tidak tampak, itu
bagi kaum materialis. Begitu juga kalau kita terjebak di sana, maka itu yang disebut sebuah wa gharatkumul hayatud dunya. Kita mulai terkena tipu daya oleh kehidupan dunia ini karena apa? Karena kita terjebak pada wujud nyata bendanya. Wa ma'adzina an taqifa ma'adzawatil muqawwanat. Bukan berhenti pada wujud. Lihatlah yang tersembunyi di balik wujud benda-benda ini. Kenapa? Nanti digambarkan yang disebut zaman jahiliyah, zaman menyembah patung di sekitar Ka'bah, lalu sampai patung menjadi industri waktu itu, industri patung. Nah, di zaman modern pun juga begitu. Ketika manusia modern yang sama, dulu yang disebut Tuhan itu harus diwujudkan dalam patung. Itu orang-orang jahiliyah. Kenapa? Karena yakifun ma'adzawatil ajram, ma'adzawatil muqawwanat. Mereka hanya terpaku pada wujud nyata benda. Ya kalau begitu Tuhan itu ya benda, gitu kan begitu. Tuhan itu membenda, kata dia begitu. Lalu gimana ya? Kita bikin saja patung. Nah, sekarang yang disebut benda menjadi sangat-sangat dengan berbagai peradaban yang berkembang. Muncul yang namanya aliran materialisme modern yang membangun industri benda sebagai berhala baru untuk peradaban. Nah, bukannya benda itu buruk, ya. Bukannya kendaraan itu buruk, bukannya fasilitas itu buruk. Yang buruk ketika kita terpaku pada wujud fasiliti, wujud benda, wujud harta, dan seterusnya. Itu namanya ghurur, itu di situ. Tipu daya itu di situ. Maka yang dikecam oleh Allah tentang dunia itu apa ya? Dunia itu apa ya? Kok Allah sampai mencela dunia sampai 115 kali di dalam ayat Al-Quran itu? Dunia itu ya masyagholaka anillah. Apapun yang membuat Anda lalai dari Allah itu namanya dunia. Itu menurut para sufi. Ya. Tadi kalau kita melihat benda ini, kita 1 jam terpaku pada wujud benda ini, lalu terpesona dengan wujud benda ini, kan 1 jam kita kehilangan Allah sebenarnya. Oh, maka hubungan kita dengan benda ini yang disebut duniawi tadi. Tetapi kalau Anda mulai menyadari, ya Allah, ada Engkau di balik air ini, mulailah pesonanya air hilang. Maka ketika Anda melihat gunung yang indah, melihat laut yang jernih, jangan terpesona pada indahnya laut dan indahnya bukit atau indahnya bintang-bintang. Ini kan sekarang lagi musim. Wah, saya baru melihat kekuasaan Tuhan ketika malam hari, melihat indahnya bintang-bintang kayak lampu-lampu. Loh, kalau siang hari saya nggak melihat kekuasaan Tuhan, Pak. Ini namanya itu tadi terjebak pada wujud benda, materialisme bintang. Itu. Saya sering katakan batu koral yang jelek di pinggir jalan itu keindahannya sama dengan sebuah batu mulia yang sudah jadi berlian. Sebenarnya sama itu nilainya. Kalau Anda melihat yang tersembunyi di balik batu, bukan wujud batunya, sama saja itu, sama saja, sama-sama indahnya,
sama-sama mahalnya kalau dilihat yang tersembunyi di balik. Tapi kalau kita ma'adzawatil mukawwanat, terjebak pada wujud, waduh, Anda punya berlian sebesar ini bisa nggak tidur semalaman. Semalaman juga Anda kehilangan Allah. Kan begitu sebenarnya. Nah, kalau mati gimana nanti? Dalam kondisi tanpa Allah. Makanya kulin zuru madza fis samawat di Al-Qur'an. Kul, katakan Muhammad, unzuru, lihatlah, madza fis samawat, apa yang ada di balik langit. Jangan melihat wujud langit. Begitu juga jangan melihat wujud bumi. Siapa yang bisa memandang yang ada di balik? Yaitu basiroh kita, mata hati kita. Mata kepala melihat wujudnya, mata hati harus melek melihat yang tersembunyi di balik itu semua. Maka kalau kita sudah melihat itu semua, ya termasuk diri kita, ya Allah engkau semua, ya sudah. Walam yakul unzurus samawat, Allah tidak pernah berfirman lihatlah langit, lihatlah bumi, tidak pernah. Selalu lihatlah yang tersembunyi di balik. Fatahalaka babal ifham, Anda berarti sedang dibuka, difutuh pintu-pintu pemahaman. Walam yakul unzurus samawat li alla yadullaka ala wujudil ajram. Kenapa Allah tidak berfirman lihatlah langit, lihatlah bumi, supaya kita tidak Allah supaya tidak menunjukkan padamu pada wujud ajrom, benda itu sebagai sesuatu yang final. Wong benda semua ini hanyalah pelajaran. Gitu. Sampean dikasih pelajaran 4 tambah 4 sama dengan 8 gitu ya. Itu kan namanya pelajaran tentang angka. Loh, seharian sampean lihat angka 4 saja, sama plusnya sampean lihat saja. Lah, ini kan gila kita sebenarnya. Itu pelajaran 4 sama 4 sama dengan 8. Bukan dilihat saja wujud angka 4-nya sama angka 4 sama angka 8-nya. Ya, seperti kita. Maka kata orang-orang kuno dulu, di dunia ini kita hanya ngincipin saja. Oh, sudah tahu rasanya. Oh, ya sudah. Nggak usah ngangkermin yang kita incipin itu. Ibaratnya, wah, jangan. Oh, sudah. Oh, ya sudah. Kita sedang berjalan. Ya, ar-rihlah, ar-rahil ilallah, ya, menuju kepada Allah. Nah, maka seperti yang sering saya gambarkan, Anda dari Surabaya ke Jakarta naik kereta, sampai Solo, Jogja kok indah banget ya, Solo Jogja ini. Sudah saya tak turun sini aja, nggak usah lagi ke Jakarta. Nah, hidup kita juga seperti itu. Di dunia ini, oh kok indah ya dunia, saya pengen selama-lamanya kayaknya di dunia ini. Akhirnya ya hanya dapat dunia, nggak ketemu tujuannya. Begitu juga ketika Anda sedang melakukan zikir, wirid, atau tawajuh, takarub kepada Allah, dibukakan rahasia Allah. Orang terpesona. Waduh, indah ya. Misalnya Anda dimi'rajkan oleh Allah gitu ya, secara rohani dibukakan apa yang ada di langit pertama dan kedua. Ya Allah, indah, kayaknya ini sudah lebih dari surga nih. Sudahlah ya Allah, ini saja saya. Nah, bisa begitu orang.
Nanti nggak ketemu langit ketiga, keempat, kelima, apalagi ketemu Allah. Banyak orang terjebak, ya, jebakan-jebakan spiritual namanya, hanya karena kita dibuka sesuatu yang indah, nikmat, asik, tentram, tenang. Lalu kita mengatakan, ini yang aku cari selama ini. Padahal masih di depan sana yang kita cari, ibaratnya begitu, yaitu Allah. Maka lalu bagaimana kalau sudah seperti itu? Ya Allah, di balik indah ini sebenarnya ada Engkau. Nah, di balik gelisah juga ada Engkau. Lalu gelisahnya hilang pasti. Indahnya juga hilang. Anda naik lagi. Ya Allah, itulah perlunya ilahi anta maksudi itu ya. Ya Allah, tujuanku Engkau itu sebenarnya. Supaya kita gak berhenti pada episode-episode kehidupan yang kita lalui. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqwan thabitatun bi'ithbatihi. Alam ini soal alam itu ada tetap dengan hukumnya, ya, aturannya. Matahari terbit terus beredar, siang malam dan seterusnya, itu namanya thabitatun. Itu kenapa? Ya bi'ithbatihi, karena Allah juga yang menetapkan. Dan tidak ditetapkan di awalnya saja, terserah engkau matahari. Misalnya gini, kamu matahari saya ciptakan ya di tengah-tengah galaksi ini, tek, udah. Selanjutnya terserah Anda. Tidak. Itu juga diliputi oleh Allah itu sampai kapanpun. Ya sampai ila yaumil qiyamah, semua semesta habis. Semua kembali kepada Allah. Tapi dia kenapa saking cintanya Allah kepada manusia ini, ketika dia melihat benda-benda, matahari, planet, biar tidak kehilangan Allah. Sebenarnya itu. Tapi umumnya kita melihat benda-benda dalam kehidupan ini, malah kita kehilangan Allah, terpesona pada wujud-wujud benda itu kan. Wah, kalau begitu saya nggak semangat kerja, Pak. Oh, bukan. Justru Anda akan memulai bekerja bersama Allah. Karena di balik pekerjaan yang Anda lakukan, ada Allah di situ. Lalu ada gairah. Anda akan menjadi pekerja atau orang yang berusaha sebaik-baiknya, karena menghormati yang menciptakan pekerjaan, yaitu Allah. Dan yang menggerakkan dirimu bekerja, Allah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatih. Dan seluruh semesta ini hangus manakala yang tampil adalah ahadiyatuz zat. Ahadiyatuz zat itu adalah zatnya yang maha tunggal. Ini namanya esensi dari ahad. Qul wallahu ahad. Kenapa tidak wahid atau wahdaniyah? Tapi Allah malah menyebut ahad, karena ahad itu puncak dari keesaan Allah, makom ahadiyah tertinggi. Karena apa? Begitu orang menyebut qul huwallahu ahad, mestinya mamhuwatun, seluruh semesta ini habis hilang. Yang ada Engkau satu-satunya Allah.
Mestinya kan begitu, mestinya. Nah, kalau sudah begitu gimana? Ya pasti Allahus Samad. Ya kalau begitu karena engkau satu-satunya dan engkau yang maha segalanya dan di engkau satu dalam segalanya, maka Allahus Samad, tidak ada tempat bergantung kecuali engkau. Allah tempat bergantung. Terus ya, karena dia, ada dia. Ya ini kalau disimpulkan kata Syekh Zarruq, wal qaulul fasl fi dzalika annahu la budda minal asbab wujudan wa minal ghaibah anha syuhudan fa athbataha min haitsu athbataha bi hikmatih wala tastanidu ilaiha li'ilmik. Jadi begini. Jadi gimana ini? Hidup ini kan ada sebab akibat ini. Ini air tadi asalnya dari mana, ada sebab akibat. Ya, sampai di sini ada sebab akibat. Jadi kita ini kenapa disapa orang, mungkin disenyumi orang, bisa berinteraksi, dan bahkan bisa berbuat baik. Karena ada sesuatu yang fika, yang ada di balik dirimu. Siapa? Karena ada Allah. Maka fakun anta dzaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Jadi sudah seyogyanya kita itu mencela diri kita, ya Allah, tanpa engkau Allah, sebenarnya aku enggak lebih dari seonggok kotoran yang terbang saja, enggak berharga sama sekali. Karena itu yang berhak dipuji yang engkau, bukan aku. Kalau aku apa? Aku ini hanya kegelapan, kebusukan, kotoran. Manusia pada narsis, kemudian pada eksis, pada loh apa nih gitu loh ya. Kalau ngerti siapa dirinya, astagfirullahaladzim, terus manusia nggak berhenti istighfar. Ya. Makanya al-mu'minu idza mudiha istahya minallahi ayuthna alaih biwasfin la yashhaduhu min nafsi. Orang yang beriman itu malu kepada Allah kalau ketika dipuji. Itu umumnya orang beriman yang pada dasarnya orang beriman umum ya. Itu karena apa? Karena seseorang yang memuji itu nggak ngerti apa sesungguhnya yang ada di balik sini. Dia taunya kan tampilan-tampilanku selama ini. Dia nggak ngerti siapa yang bersembunyi di sini dan siapa diriku sebenarnya. Dia malu. Kalau kita punya iman, malu pada Allah. Nah, maka ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu lidhanni ma indan nas. Orang yang paling bodoh adalah orang yang membiarkan ya cara pandang keyakinannya, yakinnya itu menurut asumsi publik. Orang sekampung mengatakan Anda orang baik, wah baik dong berarti aku. Wah bodoh kita. Itu. Ya. Jangan sampai kita melihat diri kita yang kita yakini tentang diri kita ini menurut apa kata orang. Wah itu bisa nggak beres hidup kita. Itu bisa ngeleyang hidup kita ini. Ya. Karena apa? Ya hidup ini kan plastis. Kayak plastik saja, kayak bungkus saja sebenarnya. Maka kita, orang yang sudah begitu nanti hidupnya nggak pernah menginjak tanah kata orang. Apa? Karena dia selalu diribetkan oleh apa ya kata tetangga, apa kata masyarakat, apa kata publik, apa kata bangsa ini kepada aku. Wah begitu terus hidupnya. Itu kan gak tentram hidupnya. Karena asumsi rasa yakinnya tentang hidup terserah apa kata orang katanya itu. Itu ajhalun nas kata beliau. Sebodoh-bodoh manusia.
Kita harus punya yakin dan keberanian untuk melawan itu semua. Itu. Karena itu idza atlaqat sana 'alaika walastabi'alin fathni 'alaihi bima huwa ahluh. Kalau ada pujian yang diucapkan kepadamu dan engkau menyadari bahwa Anda memang tidak layak untuk dipuji, maka pujilah yang layak, yang berhak dipuji. Yang berhak dipuji ya alhamdulillah. Segala puji itu Allah. Karena dia yang berhak punya ahlul hamd. Ahli pujian itu ya Gusti Allah yang berhak dipuji itu. Karena itu Sayyidina Ali pernah berdoa, Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunnun, ya Allah, jadikanlah kebajikan asumsi-asumsi orang itu kepadaku. Orang-orang kok memuji aku baik, semoga itu ya Allah benar-benar engkau jadikan kebaikan ya Allah. Padahal mereka nggak tahu sebenarnya siapa diriku. Sayyidina Ali, wala tu'akhidna bima yaqulun, janganlah engkau siksa gara-gara ucapan mereka. Sebuah ucapan bisa menimbulkan siksaan. Pujian itu bisa menimbulkan siksaan. Loh kok bisa ya? Bener loh ini. Ketika kita dipuji, wah sampean ganteng mas gitu ya misalnya, wah tiba-tiba kita ini takjub pada diri sendiri. Nah, takjub pada diri sendiri itulah yang disebut siksaan. Allah sedang menyiksa kita di dunia ini dengan apa? Dengan rasa takjub tadi. Belum lagi dipuji lalu tiba-tiba kita sombong. Sombong itu siksaan. Maka tidak ada siksaan yang lebih sadis dibanding siksaan pada iblis. Dia harus terus-menerus menjaga kesombongannya. Oh bayangkan itu, iblis harus menjaga terus-menerus kesombongan. Itu siksaan yang paling sedih. Dan harus membuat orang lain pada sombong, pada tersesat. Oh itu siksaan benar bagi. Padahal dia dulu minal muqarrabin. Ya, minal muqarrabin dia ini. Jadi ya tapi seperti itu. Waghfir lana ma la ya'lamun, ampuni Allah atas ketidaktahuan mereka tentang diriku. Ampuni Allah. Jadi gampang ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu sedang dipuji oleh banyak orang, kok kita itu seneng lalu kira-kira kepala kita mulai sak komputer gitu gedenya ya. Wah cepet-cepet, ya Allah jangan engkau siksa aku ya Allah dengan ini. Itu siksaan itu. Tetapi berbeda lah ini. Az-zuhad idza mudihu inqabatu li syuhudihimul thana minal khalq wal arifuna idza mudihu imbasatu li syuhudihim dzalika minal malikil haq. Ahli zuhud, orang zuhud ketika dipuji dia mingkus, maksud gitu. Sepertinya dia terpenjara ketika dipuji. Tapi para arifun, wasilun ketika dipuji ya dia gembira bukan main. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat pujian itu dari makhluk. Apa saja dari Allah. Dan dia tidak besar kepala. Kemudian tidak pernah besar kepala. Bagaimana bisa besar kepala? Wong itu dari Allah. Jadi demikian Bapak sekalian, proses-proses psikologis ya, mulai dari alam semesta sampai aplikasi yang detail-detail yang kecil-kecil sehari-hari ini. Ya, walafu minkum wallahu muwaffiq la aqim tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.